Kenting, dangking, dangking, tungkling, 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 tungkling. Oh, nih teman-teman. Sudah dikasih roti butterpe oleh Mbak Sahara, diikhlaskan oleh Pak Sopyan karena memang sontek keputihan. Tang ting tok tang tak tungkling. Mas Raga, pengusaha sukses syariah, pemakan roti butterpe, dan ternyata benar yang dikatakan oleh orang itu bahwa orang ini wajahnya koyok ketek. Jatuh guys. Orang ini wajahnya seperti ketek. Orang ini wajahnya seperti ketek. Butterpe. Ya. Butterpe. Bisa online. Monggo Pak Rete dari Australia bisa trisome dengan Profesor. Butterpe. Bisa online, dijamin puas karena disuntik keputihan. Gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ada apa kembali semeton ya di depan rumahnya Yaimin, yang sekarang begitu banyak polisi yang datang di rumahnya untuk menangkap begitu ya Yaimin atas mungkin ketidaknyamanan warga yang ada di situ semeton. Dan apa yang terjadi, kembali kericuhan terjadi di situ semeton ya. Dan yang menarik adalah waktu Yaimin kembali lagi menyenggol-nyenggol mantan tetangganya. Dan sekarang juga mulai terbuka tuh ya mengenai video-video yang kemarin sempat membuktikan bahwa Yaimin dengan keisengannya begitu semeton. Ini menarik semeton, kita reaksi ya, bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Sontek keputihan. Tang ting tok tang tak tungkling. Kenting, dangking, dangking, tungkling, 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 tungkling. Oh, Penyebar video porno itu tidak terpenuhi adanya tindakan yang disengaja atau mensra. Saya melakukannya tanpa sengaja atau karena ngeklik yang keliru. Sebenarnya saya klik terhadap video adzan, video iqomah, dan video sholat. Lalu dalam klik tersebut terdapat gambar saya lah. Pertanyaannya, kok sampai Sahara? Lagi pengenaian ya, itu dah ya. Dan di situ di dalam grup itu nggak ada namanya Sahara. Kok Mbak Sahara kemudian mendapatkan video itu, berarti ada yang mentransmisi dari anggota tersebut kepada Mbak Sahara. Kemungkinan dugaan kuat saya adalah Pak RT sendiri, di mana Pak RT ini punya hubungan yang istimewa dengan Mbak Sahara, yaitu mereka saling berbagi roti butterpe itu. Terima kasih. Nah, di dalam grup RT tersebut tidak ada yang nama anggotanya Mbak Sahara, karena RT tersebut beranggotakan laki-laki. Yang kedua, saya mengirimkannya itu bersamaan dengan video-video yang lain seperti video adzan, video iqomah, video sholat, dan sebagainya. Kenapa saya ditunjuk sebagai ini kepala TPQ dan sebagai imam di masjid itu? Saya mengajak memberikan contoh agar warga sini mau ke musola untuk sholat berjamaah dengan cara menginfokan bahwa saya sudah melakukan adzan dan lain sebagainya, sehingga ketika saya mengirimkan kegiatan adzan tersebut terklik video tanpa sengaja, tidak adanya mensrea. Saya melakukan pengiriman video porno tersebut bukan mensrea tapi tidak sengaja. Polisi Indonesia tidak main-main, guys. Polisi Malang nggak main-main, guys.
mungkin cawatnya ketinggalan. Cawat. Din, kopinya mana? Sudah ditangkap, Jess. Pak Mim sudah diangkut. Tinggal istrinya ini. Anak-anak tadi tuh bingung masalah istrinya. Bagaimana? Ternyata dia pesen Grab. Saya kok tidak bisa balas komen ya. Aduh, lama banget bateraiku keburu habis. Siapa meneh iku? Wah, posisinya enak, guys. Jangan ikut-ikut, guys. Mana bro powerbanknya, bro? Ini baterai habis. Subhanallah. Ini. Aduh, kayaknya nggak mampu ini. Kamu bawa powerbank kan? Grepe. Grabnya bayar double. Jangan lupa dikunci, Bu. Jangan teriak, jangan teriak. Waduh, ini something happen. Something happen. Ini buat apa ini? Tak cucuran. Sama jatuh, guys. Oh, ternyata ini rumahnya yang dipecah. Ini rumahnya yang dipecah. Mas, sampai dulu. Oh, bukan undangan, tapi saya minta izin. Boleh nggak saya datang untuk mendoakan? Oh, silakan Pak. Namanya siapa? Aduh. Tian, sing perempuan Jatuh, guys. taminya. Artinya saya itu sama dengan diundang. Diundang tidak harus pada yang terhormat untuk datang loh, enggak. Kalau saya Ya. diizinkan untuk datang itu sama dengan diundang. Kalau tidak diizinkan tadi saya langsung pulang loh. Saya tadi tanya mana mantennya itu. Saya boleh nggak mendoakan? Oh boleh saja. Itu banyak kok di depan orang itu. Saya izin keduanya kepada Mas Tian. Mas Tian, boleh nggak saya mendoakan? Oh boleh Pak, silakan. Di tengah-tengah doa, ya toh kan bersamaan dengan suara tit, itu saya digelandang, dijuotosi oleh Pak Satpam, Pak Amin itu. Yang Lagi, sopan Pak ya Nean. datang ke Ya, manten Pak. loh. Wah, itu dah ya. Saya datang ini sudah sopan. Saya tidak membuat onar gitu loh. Malah dia ngatakan, jangan bikin onar, jangan. Loh, dia yang bikin onar, saya diam aja kok.
Wong saya itu berdoa, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Allah telah memberikan berkah kepadamu wahai Mas Dian dengan mendapatkan seorang gadis Mbak Tania. Barokah kamu dapatkan. Wa baraka alaik, selanjutnya kamu berkewajiban untuk menjaga keberkahan itu. Jika kamu menjaga keberkahan ini dengan baik, maka wa jama'a bainakuma fi khair. Allah akan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Khairatid dunya wal akhirah. Durung mari aku digelandang aku sama satpam. Aromotone abangin kayaknya habis minuman keras dia sepertinya loh ya. Pak Amin itu kan yang marah-marah sama Abi terus itu. Tak kasih makan nggak mau, sudahlah. Nggak usah diperpanjang. Ini masalah sudah selesai kok. Tadi ada Mbak siapa itu yang ahli tusuk jarum itu langganannya Uki. Sudah selesai kok. Sudah selesai. Tapi ada 2 orang yang harus kita laporkan. 3 orang, Deng. Pegawai siapa tadi? Pegawainya AKP. Dan ada orang yang mencekik leher saya serta satpam. Lucu ya, banyak gitu Abi lucu. Apa nih? Ada yang bilang Abi lucu. Ya iyalah. Ini orang yang paling dicintai oleh Nabi itu Nuaiman namanya. Soalnya ngelawak, padahal nuakal, tukang ngombe, tukang mabuk Nuaiman tuh. Tapi lek Nuaiman gak teko, digoleki karo Kanjeng Nabi. Apa? Loh, cek toh sampai diprotes karo sahabat-sahabat. Kanjeng Nabi, sampeyan udah muni Nuaiman tukang mabuk. Loh, swarga kuwi sandinge Nuaiman juga. Tapi cek gedean susumu. Loh iya toh? Enggak, cek ayu kamu. Demi Allah cek ayu kamu. Ariana Grande. Loh. Wallahi, really you are as beautiful. More beautiful. That is. Then her. Then her. Angel bahasanya then her. Really you are beautiful more than. Ya, bener apa salah kok guyu? Alright, tempo. Right, ngono ta. Lek gini, kalau ada orang berbahasa salah ya jadi guyu. Enggak semua guyu. Aku enggak menyalahkan. Dibenarkan ngono lho. Aku guyu itu kan betul. Benar. Apresiasi toh. Ya oke, thanks. Alright, arat tempo. Oke, yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rukuwe itu tangannya kurang mudun titik. Rukuwe lho. Di tangannya kurang ke bawah dikit. Kenting, daging, daging, dungkling, oh nih teman-teman. Sudah dikasih roti butterpe oleh Mbak Sahara, diikhlaskan oleh Pak Sopyan karena memang
Sontek keputihan, tangting tok tang tak tung. Sebenarnya sangat disayangkan semeton ya terjadi kembali semeton, karena bagaimanapun juga dan selalu juga saya sampaikan bahwa sebelumnya kita berpihak begitu ya dengan Yaimin, malahan ada yang simpatik dengan kondisinya. Tapi yang terjadi sekarang dengan begitu banyak bukti-bukti yang memperlihatkan bahwa Yaimin sekarang ini dengan iseng dan segala keisengannya merusak kamera di situ, membuat keributan, membuat gaduh, ini membuat warga di situ tidak nyaman semeton. Dan menarik juga bagaimana sih sebenarnya pendapat juga netizen terkait dengan ini semua. Ini dia videonya. Mas Raga, pengusaha sukses syariah, pemakan roti butterpay, dan ternyata benar yang dikatakan oleh orang itu bahwa orang ini wajahnya koyok ketek. Jatuh guys. Orang ini wajahnya seperti ketek. Orang ini wajahnya seperti ketek. Butterpay. Ya. Butterpay. Bisa online. Monggo Pak Rete dari Australia bisa trisome dengan profesor. Butterpay. Bisa online. Dijamin puas karena disuntik keputihan. Kali ini seriusan tanya sama Polresta Kota Malang. Kronologi Kok mana bisa ya lama banget nangkep Yaimin ini? Status dia udah tersangka. Kemudian rumah dia juga jelas. Dan ini rasanya juga nggak susah dicari Yaimin ini ya. Dan terbaru kan hari ini dia lemparin lagi batu sama tai ke rumahnya Pak Yono. Apa mesti nunggu korban dulu atau gimana ya? Jujur gue murni bertanya karena gue nggak tahu, gue nggak ngerti alur seorang polisi itu buat nangkap seseorang itu kayak gimana. Karena gue sebagai awam hanya mengerti ketika dia udah berstatus tersangka itu udah sah untuk ditangkap. Tapi sampai dengan detik ini kayaknya masih belum juga ditangkap. Tapi request gue tetap ya Pak Pol, kalau boleh kasih dia akses live sejam aja setiap hari supaya dia bisa live di penjara. Kita pengen tahu gimana kegaduhan di dalam sel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semeton. Jadi hari ini Yaimin telah memenuhi panggilan penyidik Mapolres Kota Malang terkait masalah pencemaran nama baik. Beliau didampingi oleh kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Kota Malang. Ini membuktikan bahwa persoalan hukum yang melibatkan Yaimin dengan Sahara terus berlanjut. Kita nantikan sampai mana kasus ini akan berjalan dan tentunya siapa sebenarnya yang akan dipersalahkan oleh pengadilan. Apakah Yaimin yang dipersepsikan buruk oleh Sahara ataukah Sahara yang kemudian ternyata dengan sengaja membuat atau menyusun framing jahat terhadap Yaimin dan istri. Kita nantikan selanjutnya apa yang akan terjadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kita itu nyuci kuping Kalau membaca suratul Waqiah tidak pernah. Kalau membaca surat Yasin tidak pernah. Kalau membaca surat Al-Mulk tidak pernah. Dia memutar salon sekeras-kerasnya tapi tangannya sambil gini-gini. Tidak tahu kenapa dia menuduh saya menghina. Iya, kamu tanganmu gini-gini kok. Membaca Yasin aku mendengarkan, tapi tanganmu kau tunjukkan ke wajahku begini-begini. Dari tengah aku terhina, aku penghafal Al-Quran. Aku hamil Al-Quran. Karena ada itu omongannya, sobat mau. Kata orang itu, kan saya ini yang mana. Sedangkan meskipun saya lawan, mau lawan seperti apa, nanti saya tambah di framing. Akhirnya saya bilang, Syai, udah, tak usah ribut-ribut lagi, sudah capek. Akhirnya saya di lorong-lorong, saya mesti lebih maju,
kembali ke anak sama istri maksudnya. Akhirnya jelas saja, yang penting jangan ada hal-hal yang apa namanya ya, yang sampai merugikan anak sama istri saya. Kalau cuma saya dijanji apa saya terima. Kalau dari videonya ya terlihat seperti baik. Ya, rekornya kelihatan. Dari mana dia menemukan manusia itu? Ya, apa? Juga ada pelemparan. Oh ya, jadi ini sudah pelemparan. Jadi kita kan sudah komitmen sama istri, saya minta. Akhirnya kasih beritahu saya, dan dari awal ketika beliau mulai apa semua yang jadi yang disuruh Partai itu aktivitas awal teman-teman dikasih butuh yang disuruh, sehingga pas waktu sekarang ini sorotannya apa yang Mariono mereka itu dan yang dibutuhkan saya dari akhirnya kemarin beberapa kali sempat ada perusakan pelemparan batako, maksudnya dari rumah sebelah. Kalau saya mau, Yai Mim mau, saya itu sudah ditunjuk akan menjadi Menteri Agama. Saya tidak mau jadi menteri, jadi wakil presiden saja, nggak mau saya. Apalagi gubernur, wali kota, mau. Neng kalau aku ditunjuk atau begini, guru besar saya dalam minggu ini insya Allah turun SK-nya, insya Allah turun. Ya toh, insya Allah kalau nggak turun maka Win Malang yang akan aku tuntut, rektornya akan aku tuntut, ketua senatnya Profesor Mufidah akan saya tuntut. Kenapa? Karena saya dulu ini sudah mengajukan lewat Win Malang, lalu dikoreksi oleh Kemenak RI di Jakarta, lolos. Dikirim ke Ditjen Dikti, lolos, tinggal nunggu SK. Tapi oleh teman saya, Yai jenengan itu kan aset Kemenak, kenapa usul ke Dikbud? Tariklah untuk diusulkan lewat Kemenak. Lalu saya tarik, ditata oleh Senat, dihalang-halangi oleh Ketua Senat dan Rektor mungkin ya. Sehingga teman-teman saya, bahkan murid saya sudah pada profesor. Contohnya Profesor Dr. Muhammad Walid, ya MA, Dekan FITK, sudah profesor, saya belum. Padahal duluan saya. Saya pernah mendaftar sebagai Dekan FITK, tapi saya datangi Walid bersama istri saya malam-malam itu. Lid, pengumuman saya dia itu, kamu daftar sebagai dekan. Saya sudah daftar, nanti kalau nunjuk saya, aku akan nunjuk kamu. Kalau kamu nggak daftar, nggak mungkin akan ditunjuk. Lalu ternyata dia daftar dan ditunjuklah Walid sebagai dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan. Saya pun juga daftar sebagai wareg 2, calon wareg 2, tapi tidak ditunjuk. Yang ditunjuk justru yang tidak daftar dan belum memenuhi syarat, namanya Dr. Zainal Habib M. Hum, dilantik secara diam-diam. Saya juga daftar wareg 3, yang ditunjuk adalah Profesor Abdul Hamid. Saya juga daftar wareg 4, yang ditunjuk adalah siapa? Lali aku, wis pokoke iku lah. Mbah lah karo lali. Lek wareg 1 enggak, wareg 1 saya daftar wareg 1, yang ditunjuk Dr. Basri, orang hebat, alumni Amerika. Saya juga daftar Mudir Ma'had, yang ditunjuk Kiai Izzuddin. Saya juga daftar
Direktur Pasca yang ditunjuk Profesor Agus Maimun. Saya juga daftar wakil direktur bidang apa ya? Pokoknya bidang pendidikannya yang ditunjuk adalah kalau yang bidang pokoknya administrasi itu teman saya, karib saya, sahabat saya namanya Profesor Irvani atau Sutaman Irvani. Saya juga daftar sebagai ketua takmir, nggak dituruti. Bahkan saya mendaftar diri sebagai ketua HTQ yang ditunjuk orang yang tidak hafal Quran. Bahkan pernah saya tes, belas orang melaku. Ya toh, nggak melaku, tak tes di depan Hamzah, tak suruh syuting, tapi tak suruh meng-up, nggak di-up. Keliru kabeh. Saya juga ngetes salah satu dosen tahfidz Quran namanya Solihin dan Awaludin. Yang Solihin lulus, yang Awaludin goblok, blekak-blekuk orang lulus. Terus saya juga daftar sebagai imam sholat subuh, tidak diberi. Mufidah ngomong, jangankan kamu diusulkan jadi profesor, kamu dapat SK profesor pun bisa kami anulir gitu loh. Ya toh, terus dia maksa-maksa supaya mengambil dokumen medik saya di Rumah Sakit Jiwa Rajiman Joyo Hadiningrat. Saya ambil besoknya itu, gelandapan saya tak berikan. Ternyata disebarkan oleh Profesor. Padahal Profesor Mufidah jauh sebelumnya itu aku ngasih hadiah arloji, Armani. Aku ngasih hadiah pada dia itu giok, kalung. Aku ngasih hadiah pada dia itu baju. Istriku juga ngasih gift hadiah haji. Kepada rektor sekarang Profesor Dr. Hajah Ilvi Nurdiana, jauh sebelumnya saya juga ngasih hadiah namanya tas Louis Vuitton. Anaknya yang baru dari manten, karena saya nggak bisa hadir ke manten, saya hadir saat itu setelah Ilvi jadi rektor. Tak kasih hadiah jam Armani untuk yang perempuan, tak kasih hadiah Versace untuk yang laki-laki. Semua dikembalikan oleh Rektor Ilvi, mengembalikannya tidak langsung ke saya, tapi lewat Herlambang, salah satu driver Win Malang. Saya tersinggung, itu aku ngasih itu sukarela kok, bukan karena apa-apa kok. Aku ngasih bukan ingin dapat jabatan. Saya nggak perlu jabatan, Ilvi, aku nggak perlu. Cukup aku jadi dosen saja, sudah puas aku. Yang penting bisa menyalurkan ilmu saya. Bukan ilmu saya sih. Yes, pokoknya Ada kemarin informasi ketika Yamin live gitu sebentar ya di rumah sakit. Ada yang menyebut bahwa beliau mungkin pura-pura di situ untuk bagaimana sekarang terhindar dari mungkin pemeriksaan atau penangkapan yang dilakukan oleh polisi begitu. Tapi kembali lagi sebentar ya, itulah Yamin dengan segala keisengannya yang membuat kita semakin menarik dengan kasus yang terjadi di tetangga itu begitu. Tetap jaga persatuan dan kita sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.